Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk temanya nanti sesuai dengan apa yang terbacakan saja ya. Oke, kita mulai saja pembacaan kali ini. Oke, kalau aku lihat mungkin saat ini lagi ada yang melakukan suatu pekerjaan atau tindakan yang mungkin dirasa kayak masih ragu, apakah iya aku bisa menemukan hasil sesuai dengan apa yang aku mau, seperti itu ya. Atau saat ini lagi khawatir dengan pendapatan, misalkan ya, karir, keuangan gitu ya. Apakah karirku ini bisa membawaku ke kekayaan, ke keuangan yang bagus, atau misalkan dalam perjalanan percintaan juga bisa ya. Apakah selama ini aku memperjuangkan bertahun-tahun bersama dia, menjalani hubungan dengan dia, apakah hubungan ini bisa sampai ke pernikahan? Oke. Ya, di sini ada slow climb. Jadi kamu bisa akan mencapai tujuanmu dengan sedikit usaha, tapi harus secara konsisten. Ya, tetap jalani aja, tetap konsisten untuk selangkah demi selangkah menjalani apa yang saat ini kamu jalani gitu ya. Karena kalau aku lihat di sini ada throw the effort ya, berarti akan apa ya? Suatu tindakanmu ini sedang diperhitungkan atau sedang dipersiapkan untuk mencapai tujuanmu, seperti itu ya. Jadi terima aja dulu tantangan atau rintangan, halangan atau apapun yang menjadi kayak keluh kesahmu yang membuat kamu merasa sulit ya, sulit untuk apa sih, menemukan jawaban dari tujuanmu. Jalani aja, terima aja tantangan sebagai peluang untuk bisa berkembang, untuk bisa bertumbuh ya. Karena kalau aku lihat di sini, semesta selalu mengetahui dedikasi kamu ya untuk menghasilkan apa yang saat ini kamu tuju, ya. Misalkan itu tentang karir ya, kalian lagi kayak ragu nih dengan karir kalian. Apakah karir ini bisa membawa aku ke kesuksesan? Contohnya aja kayak seperti itu. Oke. Step by step jalani aja ya. Ini sedang apa ya, kayak sedang dipertimbangkan kok oleh semesta ya untuk kamu bisa mendapatkan kesuksesan itu gitu. Yang terpenting adalah fokus aja, jalani gitu ya. Kalau aku lihat mungkin kamu saat ini lagi menemukan rintangan yang mungkin berat bagimu. Kamu seperti terombang-ambing dalam hidup ini, kamu seperti nggak tahu arah tujuan hidupmu, aku lihat di sini ya. Atau kalau misalkan ini tentang percintaan, kamu kayak nggak tahu hubungan ini sebenarnya mau dibawa kemana gitu ya. Oke, di sini ada wind of fortune ya, jadi ada angin keberuntungan. Biarkan apapun, maksudnya itu angin tuh situasi ya, mengarahkan kamu kemanapun ya. Biarkan itu semua memandu kamu untuk bermanuver ya, untuk menjalani manuver ya, melewati berbalik arah atau apa ya,
Ya, seperti apapun lah ya, situasi ini membawa kamu, lalui aja, hadapi tantangannya, ya. Kemudian disitulah seiring berjalannya waktu, kamu akan memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan situasi, gitu ya. Jadi kalau misalkan ini tentang pekerjaan ya, misalkan karir kamu, kok pekerjaanku begini-begini aja, terus itu kayak terasa sulit dijalani, ada aja masalahnya, ada aja halangannya, ada aja kegagalannya, jalani aja gitu ya. Tetaplah fokus dengan apa yang saat ini kamu perjuangkan seperti itu. Karena kalau aku lihat di sini, ketika kamu mulai beradaptasi, maka di situ akan ada perkembangan seperti itu ya. Keberuntungan akan selalu mengalir ya, seiring perjalanan atau seiring perubahan yang terjadi dalam hidupmu. Jadi tetaplah fleksibel, terima perubahan dan belajarlah dari perjalanan kehidupanmu. Maka apa yang selama ini kamu pertanyakan tentang apapun itu yang membuat kamu ragu untuk masa depanmu, maka itu akan terjawab ya. Semua itu akan terjawab. Ya, jadi kalau aku lihat di sini memang kebanyakan dari kalian lagi mengkhawatirkan tentang pekerjaan dan masa depan ya. Aku lihat di sini. Oke. Keluarlah ya, keluar dan dapatkan inspirasi untuk terus bekerja ya menuju tujuan hidup kalian ya, apapun yang kalian harapkan, apapun yang kalian, jangan mendekam di rumah saja. Ya, jangan hanya stuck pada itu saja atau hanya stuck misalkan kalian saat ini lagi pengangguran, nggak punya, belum mendapatkan panggilan dari perusahaan yang kalian lamar, cobalah untuk cari di tempat lain gitu ya. Apa yang menjadi tujuan kalian? Cari pekerjaan apa yang menurut kalian itu passionku. Nah, seperti itu ya. Nggak harus di suatu perusahaan itu doang. Carilah di tempat lain seperti itu. Atau mungkin kalian cari inspirasi, kalian mau berbisnis atau apa seperti itu ya. Karena di sini kalian memang butuh ide-ide segar ya. Cobalah untuk tetap berpikiran terbuka agar kalian itu bisa mengundang perspektif baru untuk memperkaya perjalanan hidupmu ya, untuk bisa menemukan solusi kreatif dalam hidupmu ya. Jadi jangan cuman mendem aja di rumah, jangan hanya cuman nunggu udah ngirim lamaran di satu perusahaan, cuman satu, tapi itu cuman di perusahaan itu doang ya, terus kamu tunggu. No, jangan seperti itu. Cobalah untuk melamar lagi di tempat lain, atau kalau sudah banyak tapi belum juga ada panggilan, cobalah bergaul dengan orang-orang yang mungkin pengusaha gitu ya, atau mereka ya sudah punya jalan hidup mereka yang sukses gitu ya, dengan orang-orang sukses seperti itu. Sukses itu perspektif ya. Jadi tergantung kalian menganggap orang itu sukses seperti apa. Yang pasti di sini cobalah untuk keluar, berbaur, carilah ide-ide kreatif, cobalah berbaur, berteman dengan orang-orang yang mungkin punya punya passion mereka sendiri. Nah, kalian bisa tuh cari solusi dari mereka gitu ya, berbagi argumen, berbagi pola pikir ya, agar di situ kalian bisa memiliki suatu perspektif dengan cara pandang yang baru gitu ya. Jadi bekerja tuh nggak harus di perusahaan, nggak harus jadi abdi negara gitu, nggak juga gitu ya. Kalian bisa jadi pebisnis, kalian bisa jadi distributor, atau kalian punya usaha apa gitu ya. Oke, kemudian untuk saat ini, bagi kalian dalam situasi apapun, jangan pernah memaksakan diri atau jangan pernah memaksakan gaya hidup ya. Untuk saat ini udah deh, nikmatin aja apa yang ada, nggak usah dipaksakan sampai berhutang, sampai harus memaksakan gua harus punya ini, gua harus punya itu, nggak harus ya. Nikmati momennya, nikmati apa yang saat ini kamu punya, maka disitulah kebahagiaan akan kamu temukan ya. Karena aku lihat dalam kesederhanaanmu, disitulah tempat kebahagiaanmu akan datang gitu ya. Jadi nikmati aja, nggak usah memaksakan gaya hidup yang begini begitu begini, yang glamor, nggak usah ya. Karena aku lihat di sini sebagian banyak dari kalian, kebahagiaan itu akan kalian dapatkan di kesederhanaan kehidupan kalian. Jadi nikmati aja saat ini momennya ya, nikmati apapun prosesnya, dinikmati
Itu. Ya, kalau aku lihat sebagian banyak dari kalian yang menonton ini, ya, kemungkinan kalian itu kayak masih takut akan masa depan, takut tentang, ya, apakah aku bisa sukses, apakah aku bisa menghadapi situasi ke depannya, apakah aku bisa menemukan jawaban tentang kehidupanku ke depannya seperti apa. Apakah aku bisa mendapatkan pekerjaan? Nah, seperti itu ya. Apakah aku bisa dihormati oleh banyak orang karena pekerjaanku seperti itu. Intinya ini lebih ke masa depan ya. Aku lihat di sini kebanyakan dari kalian yang menonton ini masih khawatir dengan masa depan. Oke. Di sini jawabannya adalah masuklah ke bayang-bayang yang selama ini menakutimu, yang menjadi suatu ketakutanmu, ya. Hadapi dengan penuh berani, ya. Walaupun mungkin jalan ke depannya itu masih kayak blur, masih nggak tahu akan seperti apa, tapi jalani aja, ya, jalani. Rangkulah ketakutanmu itu agar kamu bisa menemukan keberanian di dalamnya. Jadi memaksa ya. Jadi kayak misalkan gini, kamu punya trauma gitu untuk melakukan misalkan trauma trauma apa ya? Hmm, trauma menjalin hubungan deh contohnya gitu ya. Misalkan kamu berasal dari keluarga yang KDRT, jadi takut tuh menjalin hubungan. Oke, cobalah untuk selami tuh hubungan itu, ya hubungan kamu dengan orang lawan jenis seperti itu. Coba aja welcome kayak gitu, welcome. Bukan berarti harus langsung menjalin hubungan, tidak, tapi welcome aja dulu. Disitulah nanti lambat laun kamu akan menemukan keberanianmu gitu. Jadi selami apa yang menjadi ketakutanmu, maka di situ keberanian akan muncul. Ya, apapun yang menjadi ketakutanmu, masa depan, kamu takut akan masa depan, jalani aja dulu gitu. Karena ketika kamu sudah menyelami ketakutanmu, maka di situ akan timbul keberanian, ya. Makanya di situ dari ketakutan itu akan memunculkan atau bisa membuka pola pikirmu. Kamu bisa belajar dari pengalaman, ya. Kamu bisa menemukan jawaban apa yang menjadi penghambat kamu melangkah dalam perjalanan hidupmu, gitu ya. Ya, aku lihat banyak kan dari kalian ini kayak lagi takut akan masa depan, gitu ya. Apakah aku bisa mendapatkan pekerjaan, apakah aku bisa sukses ke depannya, gitu ya. Apalagi mungkin kalian ada yang lagi fresh graduate ya. Itu lagi pada cemas tuh ya untuk bisa nggak ya aku dapat pekerjaan, bisa nggak ya aku bisa sukses, bisa nggak ya aku berpenghasilan, bla 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 gitu ya. Oke, jalani aja ya. Oke. Aku lihat di sini ada growth of unity. Unity Plum. Oke, jadi gini, bagi kalian yang mungkin saat ini tuh kayak lagi males gitu ya keluar rumah, berinteraksi, bersosialisasi, atau saat ini bisa disebut kayak antisosial, no, ya, cobalah untuk berbaur. Uh, Cobalah untuk berbaur, untuk bergaul, jangan pilih-pilih. Ya, boleh sih pilih-pilih ya. Tapi untuk sekarang bagi kalian yang masih belum punya banyak koneksi, ya, koneksi, cobalah untuk banyak bergaul, ya. Karena kalau aku lihat di sini, dari situlah kamu akan membangun keharmonisan dan koneksi ya di dalam komunitas kehidupanmu seperti itu ya. Cobalah untuk memelihara ikatan dengan banyak orang gitu loh ya. Kita nggak tahu loh masa depan kita itu akan seperti apa. Apalagi di sini kalian masih lebih banyak tuh masih bingung akan masa depan kan, masih takut akan masa depan. So bagi kalian yang saat ini belum tahu, masih fresh graduate atau masih pengangguran gitu ya, cobalah untuk berkolerasi, berbaur, jangan cuma dekam di rumah. Cobalah untuk ya apa sih, bersosialisasi di luar sana, dekat dengan orang-orang yang
mungkin sudah punya jalan masing-masing itu ya, atau mungkin ikut dalam suatu komunitas ya, coba untuk berbaur dalam suatu komunitas gitu agar itu pola pikir tuh bisa berkembang gitu loh ya. Itu sih kalau dari situasi ini. Jadi kebanyakan dari kalian dari pembacaan kartu ini adalah tentang kekhawatiran akan masa depan atau kesuksesan hidup seperti itu. Oke, kita lihat lagi apa nih? Tentang situasi apa? Love life. Boleh deh love life. Oke, bagaimana tentang love life-nya kalian? Oke, ada true love di sini, true love, cinta sejati ya. Aku lihat nampaknya memang ada seseorang dari masa lalumu yang menjadi cinta sejatimu di sini ya. Dia akan menjadi pasangan romantis seumur hidupmu atau cinta sejatimu, orang yang sebenarnya memang memiliki cinta abadi terhadap kamu. Dia adalah orang dari masa lalumu, pengen rekonsiliasi lagi, dia akan datang kembali ke kehidupanmu, akan segera ya, segera dia akan datang. Terus itu aku melihat apakah dia memang pantas untuk ditunggu ya. Aku lihat di sini cobalah untuk bersabar, sabarlah ya. Ini sedang dalam proses ya, sedang dalam proses. Mungkin memang faktanya sekarang dia sedang mempersiapkan sesuatu atau sedang melakukan suatu perubahan atau sedang membayar karma, bisa jadi ya. Jadi saat ini aku lihat kenapa orang masa lalumu ini belum datang, karena aku lihat masih ada yang perlu dia selesaikan dulu di sana, masih ada yang perlu dia bayar dulu di sana ya, bayar karma, bayar hutang atau apalah gitu ya. Pokoknya aku lihat di sini kamu disuruh untuk bersabar ya. Hubungan ini masih layak untuk ditunggu, hubungan ini masih boleh, silahkan kalau kamu masih mau menunggu orang lamamu ini ya, karena saat ini memang dia lagi ada sesuatu yang harus dia lakukan. Untuk saat ini ya, untuk saat ini kisah percintaanmu tuh nggak usah kamu melakukan tindakan apapun, nggak usah ya. Cukup bebaskan dirimu, cukup kamu fokus dengan dirimu, cukup kamu lakukan apa yang saat ini ada di depan mata. Kalau memang saat ini di depan mata adalah tentang jalan yang terbuka, adalah tentang pekerjaan, karir, peluang ya, peluang bisnis atau apapun, lakukan itu saja dulu. Jadi nggak usah kamu berfokus hanya ke cinta-cintaan dulu ya. Dia sedang berproses saat ini. Orang lamamu ini yang memiliki cinta abadi sama kamu ini itu lagi berproses. Sehingga saat ini kamu itu disuruh semesta untuk bebaskan dirimu dari ketergantunganmu atau dari keterikatanmu dalam hal cinta-cintaan. Fokus aja dengan apa yang saat ini ada di genggamanmu atau apa yang saat ini ada di depan matamu. Kalau saat ini yang lagi terbuka jalannya adalah pekerjaan, fokusin. Buat dirimu berkualitas di pekerjaanmu, buat dirimu memiliki pencapaian yang bagus di pekerjaanmu gitu ya. Bebaskan dirimu, kamu tidak perlu mengendalikan segala sesuatunya agar hubungan cinta kalian berhasil, agar kalian bisa cepat-cepat balikan, agar kalian bisa cepat-cepat bersatu. Nggak usah ya, fokusin aja dengan dirimu yang sekarang. Karena kalau aku lihat memang hubungan ini perlu kesabaran ya, perlu kesabaran.
beberapa hal masih perlu ditangani satu sama lain dulu ya. Semesta lagi mengatur untuk mempersiapkan diri kalian agar nanti ketika kalian dipersatukan, kalian ada di versi terbaik masing-masing. Seperti itu. Jadi saat ini hubungan kalian memang butuh kesabaran ya. Ada beberapa hal yang masih perlu ditangani agar hubungan kalian ini bisa terwujud. Ya, kalau misalkan nih dia masih suka main-main di luar sana, masih suka apa ya, suka kebebasan, ya biarin aja dulu, selesaikan dia dulu, selesaikan dirinya dengan main-mainnya, dengan kebebasannya itu, gitu ya. Nanti di situ dia akan dapat pelajarannya, di situ dia akan dapat karmanya, dia di situ harus melakukan pembayaran karma, pembayaran situasi atau apapun itu. Biarkan dia selesaikan dulu dengan keadaannya, kamu juga selesaikan dulu dengan keadaanmu, gitu ya, agar kalian nanti dipersatukan dalam versi terbaik, gitu. Terus juga, cobalah untuk melepaskan keinginan kalian untuk mengontrol pasangan, mengontrol situasi, ya, mengontrol apapun, ya. Biarkan situasi ini terjadi secara alami, ya, nggak usah dipaksakan, nggak usah ngoyo-ngoyo, ya. Dalam hal percintaan ya, nggak usah ngoyo-ngoyo. Kalau dalam hal masa depan, karir, itu kalian harus jalani aja. Sama ya, berarti nggak usah terlalu ngoyo tapi jalani konsisten. Nah, di percintaan ini kalian tidak usah melakukan apa ya, kayak pemaksaan untuk mengontrol agar dia cepat kembali, agar dia begini, enggak usah ya. Jadi lepaskan keinginanmu untuk mengontrol, biarkan situasi ini terjadi secara alami. Oke, kita lihat deh sebenarnya apa sih yang terjadi di hubungan kamu bersama dengan orang lamamu ini. Kalau aku lihat energi dia saat ini memang lagi nggak sabaran nih ya. Entah nggak sabarannya memang nggak sabar ingin bertemu dengan kamu, nggak sabar merubah situasi, atau nggak sabar dalam hal apa karirnya ya. Pokoknya nih orang lagi nggak sabaran, ingin terburu-buru mencapai sesuatu. Terus juga mungkin dia orang yang gampang mudah tertipu ya. Aku lihat di sini dia orang yang mudah tertipu. Terus juga orang yang suka males-malesan gitu aku lihat ya. Saat ini dia lagi ngerasa kayak lesu, kurang energi ya. Mungkin dia lagi bermanja-manja dengan orang tuanya atau gimana deh. Pokoknya aku lihat di sini kayak lagi apa ya? Kurang ada kualitas hidup ya, lagi pengen bermalas-malasan gitu. Aku lihat sebenarnya dia ini orangnya cerewet ya, gampang ngamuk, dan saat ini memang dia keadaannya lagi nggak punya tujuan ya. Mungkin dia anak yang nakal ya, anak yang punya banyak masalah, anak yang bermasalah, anak yang nakal seperti itu. Dan aku lihat saat ini memang dia lagi berada di situasi kurang percaya diri, kurang bisa diandalkan, makanya kenapa kamu nggak segera dipersatukan dengan dia, karena dia belum bisa untuk diandalkan seperti itu ya. Orang yang membosankan ya, orang yang mudah teralihkan. Nah, makanya di sini dia masih suka bermain-main ya kan, masih suka menjalani hubungan dengan si A, si B, si C, atau dekat dengan si A, si B, si C, flirting, nah semacam itu ya. Jadi aku lihat di sini apa ya, ya belum cocok lah untuk kamu seperti itu ya. Dan aku lihat sebenarnya kamu pun sudah bisa menebak orang ini kok. Orang ini gampang ditebak ya. Kalau misalkan dia tiba-tiba nggak ada komunikasi, oh berarti dia lagi dekat dengan wanita atau pria lain.
Apa nih, tiba-tiba dia apa, ngomong ngomong, ketiduran, oh berarti dia lagi chat di, media sosial yang lain. Nah, seperti itu ya dengan orang lain. Jadi aku lihat sebenarnya kamu udah paham lah, udah fasih sama dia ini ya, kamu itu udah bisa nebak dia ini, orangnya seperti apa. Dia itu sebenarnya masih takut saat ini ya, takut akan masa depan, takut untuk berkomitmen, takut untuk dimintai pertanggungjawaban ya, atau takut apapun, orangnya masih takutan ya gitu. Terus orangnya masih gampang minderan ya, ya mungkin itu karena mungkin keadaannya belum stabil, pekerjaannya belum oke gitu ya, jadi orangnya minderan. Jadi kalau misalkan mungkin bisa jadi mindernya juga sama kamu, bisa jadi kalau misalkan di sini kamu berpenghasilan yang cukup tinggi dibandingkan dia, oh dia minder banget gitu ya. Kalau aku lihat memang orang ini tuh nggak bisa ya sebenarnya, atau lebih tepatnya tidak cocok untuk menjalin hubungan jangka panjang. Ya, orang ini tuh ya karena orangnya bosenan kan. Jadi dalam menjalin hubungan juga suka bosenan. Jadi kalau aku lihat sebenarnya dia ini orang yang nggak cocok untuk menjalin hubungan jangka panjang. Ya, orang yang memang menyukai petualangan. Ya, jadi nggak mudah bagi dia untuk menetap atau berdiam diri pada satu tempat atau satu orang saja. Seperti itu. Terus itu juga aku lihat di sini dia memang masih tidak yakin tentang berbagai hal, tentang masa depan, tentang hubungan, tentang pasangan yang dia mau, seperti itu ya. Jadi sebenarnya dia ini masih belum tahu persis tentang apa yang sebenarnya dia inginkan dalam hidup dia. Dia mau ngapain, dia mau bersama dia siapa, pasangannya mau sama siapa, dia nggak tahu gitu ya. Yang pasti saat ini memang dia sedang merasakan hidup sepenuhnya dan mencari tahu sendiri apa yang sebenarnya dunia ini suguhkan. Apa yang dunia ini, yang ada di dunia ini. Gitu ya. Dia masih pengen kilar-kilir, mau dalam pekerjaan, mau dalam percintaan, ya seperti itu ya. Jadi kalau aku lihat saat ini orang ini memang belum bisa dapat diandalkan ya. Jadi kalau aku lihat di sini kamu belum bisa untuk bergantung sama dia ya. Kalau kamu paksakan mau menjalin hidup sama dia, sulit hidupmu ya. Aku lihat di sini sulit kamu akan menjalin hubungan dengan orang ini. Apalagi di sini Ten of Pentacles-nya reverse ya. Jadi aku lihat di sini tuh dia tuh lagi ada masalah dengan keluarganya. Dia lagi ada perselisihan atau pertengkaran dengan keluarganya. Dan aku lihat nampaknya dia ini sedang mengalami kebangkrutan dalam hidupnya. Jadi mungkin dia berasal dari keluarga yang sebenarnya oke gitu secara finansial. Tapi ketika dia membangun usaha atau misalkan usaha keluarga gitu ya diturunkan ke dia, diwariskan ke dia, bangkrut gitu, paham gak sih? Jadi kalau aku lihat bisa jadi perselisihan di keluarganya ya karena kebangkrutan yang dia alami gitu, atau apalah perselisihan dengan keluarganya. Intinya saat ini dia lagi bangkrut ya, lagi sulit keuangan, bahkan ada yang punya hutang di sini, cukup besar loh hutangnya aku lihat di sini ya. Jadi dia ini sempat sukses, sempat menjadi orang sukses atau mungkin dari keluarga yang sukses gitu. Tapi ya udah, habis itu bangkrut. Ketika dia bangkrut gitu ya. Jadi kalau aku lihat di sini lagi ada masalah tentang keuangan, lagi nggak stabil secara keuangan. Bahkan aku melihat di sini dia itu sampai mungkin orang yang suka melanggar tradisi keluarga gitu ya, atau orang yang nggak mau mendengarkan omongan keluarga gitu. Mungkin sempat kayak melanggar omongan tetua di keluarganya seperti itu. Jadi kena tulah gitu. Oke, ternyata selama ini kamu itu mengharapkan kestabilan dan kepastian dari hubungan ini ya. Tapi ternyata sampai terakhir kali, bahkan sampai sekarang, ketika kalian sudah berpisah ini pun, dia juga tidak bisa memberikan kestabilan atau kepastian di hubungan kalian. Makanya kalian berpisah saat ini ya. Ada suatu masalah yang mengakar di hubungan ini sehingga hubungan kalian berakhir ya.
Terus juga mungkin selama ini dia selalu gampang sekali meninggalkan kamu demi tujuan-tujuan dia yang egois, demi pasangan dia yang lain dia meninggalkan kamu, demi apa? Demi pekerjaan dia yang gak jelas itu dia meninggalkan kamu, demi hobinya yang gak jelas itu dia meninggalkan kamu. Intinya di sini dia gampang meninggalkan kamu demi tujuan dia yang egois banget itu. Terus itu aku lihat di sini kamu nampaknya memang saat ini sudah tidak yakin ya dengan keberlangsungan hubungan kamu dengan dia jangka panjang. Kamu kayak udah nggak percaya deh atau nggak yakin deh bahwa kamu dengan dia bisa bersama di masa depan seperti itu. Karena kalau aku lihat di sini ada konflik ya, ada perselisihan di antara kalian, apalagi kalau misalkan ini pasangan sah kalian ya, ada pertengkaran tentang pernikahan kalian ini. Mungkin tentang banyaknya ketidaksepakatan. Dia pengennya A, kamu pengennya Z. Ya, banyak sekali ketidaksepakatan di antara kalian. Terus juga ternyata kamu dan dia selama ini mungkin sedang mengalami masalah tentang keuangan atau tekanan yang disebabkan oleh kewajiban finansial. Sehingga hubungan kalian tuh kayak gak stabil. Ya, jadi ini dipengaruhi juga tentang kestabilan keuangan yang mungkin belum bagus gitu ya. Atau mungkin ya kalian masih selama ini masih sama-sama fokus dengan keuangan finansial kalian masing-masing gitu. Ya, jadi mungkin kurang ada quality time, kurang bisa saling memahami, kurang saling memberikan perhatian gitu. Ya. Kewajiban finansial juga bisa jadi mungkin kalian salah satu di antara kalian ada yang menjadi tulang punggung keluarga gitu kan ya, atau ya itu dia harus melunasi hutangnya bisa jadi ya. Jadi mungkin ya dia harus fokusnya di gimana caranya menghasilkan uang, akhirnya kamu diabaikan, akhirnya kamu ditinggalin gitu. Ya, jadi ada Six of Swords ya. Jadi memang saat ini dia sedang mengatasi kesulitan dalam hidupnya. Dia pengen punya kehidupan yang lega gitu loh, nggak punya beban, nggak punya tanggungan, nggak punya masalah gitu. Dia pengen stabil lagi. Dan memang saat ini aku lihat dia sedang mengalami pelarian dalam kesulitan hidup gitu ya. Dia sedang melarikan diri dari kesulitan hidup. Ya gimana caranya dia tuh pengen banget hidup dia tenang, adem ayem gitu. Dari kebisingan mungkin rentenir nyariin dia atau gimana gitu ya. Pokoknya di sini aku lihat lagi melarikan diri dari kebisingan kesulitan hidupnya. Ya mungkin dia lagi melakukan perjalanan, bepergian, liburan seperti itu. Bahkan mungkin ada yang sampai melakukan perjalanan internasional ya, keluar negeri, dia lari keluar negeri bisa jadi ya. Untuk healing atau bahkan ya mungkin sampai ke luar negeri, mungkin dia lagi cari kerja untuk kemajuan hidupnya, untuk stabilan hidupnya ya. Aku lihat di sini ada sebagian yang mungkin lari ke luar negeri untuk bekerja, ada yang mungkin untuk liburan ya. Pokoknya di sini dia pengen punya kehidupan yang tenang, jauh dari kebisingan hiruk pikuk kesulitan hidup. Nah, seperti itu. Atau ya kalau nggak sampai ke luar negeri ya mungkin keluar kota gitu ya. Aku lihat di sini. Terus itu juga dia memang memandang hubungan kalian ini masih ada di masa-masa sulit untuk dijalani ya, untuk sekarang. Karena aku lihat di sini dia itu kayak waktunya itu seperti terbagi-bagi gitu ya. Jadi kalau aku lihat di sini ya menurut dia masih sulit untuk dijalani. Apalagi hubungan ini nampaknya memang butuh untuk disembuhkan dulu. Ya mungkin hubungan kamu dengan dia selama ini toksik, nggak stabil, jadi kayak butuh untuk rencana untuk menyembuhkan, untuk menstabilkan kembali, untuk membuka kembali komunikasi. Ya. Apalagi di sini kalian yang mungkin saat ini masih melajang, entah ini memang kalian berdua sama-sama saling melajang, atau salah satu di antara kalian yang masih melajang, yang siapapun yang masih melajang di sini nampaknya memang butuh untuk pulih dulu dari patah hati,
akibat hubungan kalian di masa lalu yang mungkin toksik ya. Dan yang saat ini melajang justru malah fokusnya pengen untuk melanjutkan hidup aja, pengen untuk fokus dengan masa depan, pengen fokus untuk ya melanjutkan hidup ya, seperti itu. Karena mungkin yang saat ini masih melajang itu merasa kayak sedikit putus asa ya, karena selama ini mungkin terlalu effort dalam hubungan agar hubungan bisa berkembang, tapi ternyata hubungannya nggak berhasil, hubungannya berakhir seperti ini, bahkan berantakan ya, keinginan-keinginan itu nggak terpenuhi gitu ya. Bahkan sekarang akhirnya jadi trauma, akhirnya jadi suatu pemikiran yang negatif tentang memahami arti relationship gitu. Oke, nampaknya aku lihat juga memang kamu dengan dia selama ini tuh ada kesalahpahaman ya, ditambah lagi juga miskomunikasi di hubungan kalian. Mungkin aku lihat di sini ada suatu kata-kata yang salah tafsir atau salah diartikan, ada perbedaan maksud di antara kamu dengan dia. Entah itu tentang apa, tapi misalkan dia pernah ngomong apa, maksudnya A, kamu menafsirkannya B, kayak gitu ya. Jadi ada salah tafsir atau salah maksud gitu. Kalau aku lihat memang ternyata selama ini kamu itu pengen segera hubungan ini tuh ada kejelasannya gitu ya, pengennya segera gitu ya. Mungkin bisa jadi segeranya itu karena memang kamu sudah menjalani hubungan dengan dia sudah begitu lama, ada yang mungkin sampai bertahun-tahun, tapi kok nggak dikasih juga kejelasan. Makanya terakhir kali kemarin kalian berbicara satu sama lain pengen segera ada kejelasan dari dia, tapi nampaknya di sini dia mengatakan maksudnya apa, kamu salah tafsir, akhirnya ya udah kalian berpisah. Seperti itu bisa jadi ya keadaannya. Mungkin dia belum bisa memberikan kamu komitmen karena mungkin ya keadaan dia mungkin masih belum stabil keuangannya, finansialnya gitu. Nah, kamu menafsirkannya bahwa ya berarti dia nggak mau memperjuangkan aku, bisa jadi seperti itu. Berarti dia tidak memilih aku, seperti itu. Ya sudah, kalau gitu kita berpisah. Nah, bisa jadi kamu berpikir seperti itu. Atau tentang apa deh gitu, ya ada suatu kalimat atau apa yang kalian bicarakan kemarin tuh segera diberikan suatu kejelasan, tapi mungkin dia belum bisa memberikan kamu kejelasan sehingga kamu menafsirkannya lain gitu. Akhirnya kalian berpisah. Tuh ya, ada Page of Pentacles-nya reverse. Jadi memang keadaan dia saat ini secara keuangan itu tidak stabil. Kehidupan dia dalam memanage keuangan lagi buruk ya. Bahkan mungkin dalam peluang-peluang menghasilkan uang itu juga kayak hilang gitu. Dia mungkin punya proyek apa, gagal, dia punya bisnis apa, gagal, seperti itu. Ya intinya keadaan finansial nggak baik deh gitu, sedangkan pengeluaran dia aku lihat berlebihan banget gitu ya. Banyak yang harus dia biayai, banyak yang harus dia keluarkan keuangannya. Terus juga memang kalau aku lihat orangnya nih serakah ternyata ya. Dia ini orangnya serakah loh. Oke, aku melihat saat ini memang dia ngerasa seperti sudah kehilangan peluang untuk mendapatkan cintanya kamu di masa depan, seperti itu ya. Entah apa yang terjadi di situasi hubungan kamu dengan dia, tapi dia merasa bahwa seperti dia sudah kehilangan kesempatan untuk bisa diterima lagi sama kamu. Seperti itu ya. Mungkin ada situasi atau ada sesuatu ya. Di sini dia merasa seperti dia merasa seperti ada sesuatu yang sudah terekspos ya. Mungkin kelakuannya atau rahasianya seperti itu sudah ketahuan gitu ya oleh orang-orang atau oleh kamu, seperti itu. Sehingga apa ya, kalau aku lihat di sini dia ngerasa kayak udah nggak nyaman gitu loh kalau misalkan mau kembali lagi sama kamu atau menjalani lagi dalam waktu dekat bersama dengan kamu gitu ya. Karena ya dia malu gitu loh, dia malu untuk menghadapi kamu karena mungkin bobroknya udah ketahuan gitu loh sama kamu ya.
Jadi dia udah ngerasa kayak kurang aman gitu kalau mau menjalani hubungan dengan kamu lagi gitu dalam waktu dekat. Tapi aku melihat di sini memang menurut dia untuk saat ini dia butuh untuk meluangkan waktu untuk fokus aja dulu deh dengan keuangan dia ya. Tapi sembari itu, walaupun di sini kamu dengan dia saat ini berpisah, di sini dia pengen dari jarak jauh, dia itu masih pengen lebih mengenal kamu. Jadi kayak mengenal kamu itu lewat pantauan aja gitu ya, lewat pantauan aja, tidak dengan apa kedekatan dengan kamu, tidak dekat dengan kamu, tapi misalkan lewat media sosialmu, kamu itu sebenarnya orangnya seperti apa, pergaulanmu seperti apa, pola pikirmu seperti apa, prinsipmu seperti apa, nah kayak gitu deh. Tapi itu lewat dari jarak jauh ya, karena di sini kan kamu dengan dia sudah berpisah, terus juga dia ngerasa bahwa dia seperti sudah kehilangan kepercayaan kamu atau kesempatan untuk bersama dengan kamu. Makanya ya udah deh saat ini fokus dengan keadaan keuangan dia, terus itu sembari mencari tahu ya apa kamu itu seperti apa ya, mengenal kamu sambil mengenal kamu seperti itu. Karena kalau aku lihat saat ini ya ada ketidakstabilan di hubungan dia bersama kamu, ya ada rasa tidak aman kalau misalkan sekarang juga menjalin hubungan dengan kamu. Ya, karena itu energinya kuat banget. Dia ini orang yang terlalu serakah, orangnya egois banget, terus juga orangnya cemburuan, ya. Jadi ya udah kacau balau hubungan kamu dengan dia, ya orangnya serakah, egois dan cemburuan. Dan aku lihat juga nampaknya saat ini dia ini memang orang yang lagi egonya tinggi ya. Dia juga kayak nggak mau gitu berkompromi dengan kamu atau berdiskusi atau cari solusi di hubungan kalian satu sama lain ya bareng-bareng gitu, nggak mau. Ya aku lihat di sini memang dia orangnya keras kepala, juga orangnya kaku, orangnya defensif ya. Bahkan aku lihat di sini dia orang yang terakhir kali bertahan di hubungan ini ya. Jadi kamu udah move on, dianya masih kayak nggak terima kalau kalian berpisah gitu, kalau kamu meninggalkan dia. Dan tapi ya gimana ya, dia ini ternyata orang yang tidak pernah belajar dari kesalahan di masa lalu. Dia selalu mengulang kesalahan yang sama, dia selalu bertindak gitu lagi gitu ya. Sehingga mungkin kamu sudah menghadapi situasi lelah ya, lelah banget menghadapi dia. Jadi makanya di sini kamu mungkin menyerah, tidak lagi mau berurusan dengan dia, tidak mau lagi bertarung, adu cekcok ya, meminta validasi, meminta pengertian dari dia lagi gitu ya. Makanya di sini aku lihat kamu lebih memilih untuk menarik diri atau mundur dari hubungan ini ya. Kamu seperti sudah apa ya, menoleh ke belakang seperti itu ya. Kamu sudah kamu sudah tidak mau menoleh ke belakang, kamu sudah tidak mau lagi berurusan dengan dia. Nah ini ya yang mungkin membuat dia berpikir bahwa dia sudah tidak memiliki lagi potensi atau peluang untuk bisa bersama dengan kamu, karena kamu sudah tidak mau lagi menoleh ke belakang gitu ya. Dan apa ya, kalau aku lihat di sini mungkin ada masalah yang tidak kalian bisa duga-duga, tahu-tahu terjadi gitu ya. Ya mungkin kemarin sudah kalian maafin, misalkan di situasi yang selalu berulang kali terjadi di antara kalian ada selingkuh ya, perselingkuhan dia. Mungkin terakhir kali dia selingkuh terus udah kamu maafin, terus mungkin ya sudah adem ayem, taunya dia selingkuh lagi di belakang kamu dan tanpa kamu duga-duga dia selingkuh. Akhirnya ketahuan, akhirnya ya udah, itulah yang terakhir kali kamu berikan dia kesempatan untuk memaafkan dan menerima dia ya. Dan juga ada yang masih dendam ternyata. Entah ini kamu dendam terhadap dia atau dia yang dendam terhadap kamu. Ya, ada yang membawa dendam di sini. Seperti itu. Apalagi ditambah dengan mungkin selama ini kamu selalu menghadapi kekecewaan ya, menjalin hubungan dengan dia. Kamu seperti merasa apa ya? Pokoknya tidak peduli seberapa kuat, seberapa hebat rencana yang kamu persiapkan untuk hubungan ini agar hubungan ini tetap berhasil, tapi hasilnya tetap nihil, nggak ada yang berhasil ya. Dia selalu selingkuh lagi, dia selalu mengecewakan kamu lagi, dia selalu mengabaikan kamu lagi, seperti itu ya. Bahkan apapun yang kamu inginkan tidak terpenuhi di hubungan ini, upaya yang kamu
lakukan di hubungan ini tidak membuahkan hasil seperti itu ya. Bahkan upaya yang kamu lakukan juga nggak diperhatikan atau nggak dihargai sama dia ya, kalau di sini. Jadi kamu ngerasa effort kamu selama ini seperti sia-sia sama untuk dia itu sia-sia gitu. Kamu sudah merasa lelah baik secara mental maupun fisik ya. Jadi aku lihat di sini kamu mungkin ada sebagian dari kalian masih ada sih yang kayak berharap gitu ya, masih ingin tetap bertahan dengan hubungan ini. Tapi sebagian dari kalian juga ada yang memang udah deh lepasin aja gitu ya. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate ya. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipusingin. Berarti ini bukan energi kalian. Untuk zodiaknya di sini ada Leo, Aries, Sagittarius, Capricorn, Taurus, dan Virgo, Aquarius, Libra, dan Gemini. Itu saja. Tapi tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijak ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Ini angka-angka yang berhubungan dengan kamu dan dia, silahkan disituasikan saja. Ada 20, 10, 16, 9, 12, 23, 21, 28, 13, 17, 26, 6, 8, 14, 25, 29, 5, 24, 2, 7, 27, 30, 4, 22, 15, 18, 31. Bulannya bisa bulan apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia, silakan disituasikan saja. Ada Oktober, Mei, Maret, Juli, Februari, Desember, April, Agustus, September, dan November. Sionya bisa sionya kamu, bisa sionya dia. Silakan disituasikan saja. Ada sio naga, sio monyet, sio kambing, sio tikus, sio anjing, sio kerbau, sio ayam, sio babi, sio macan. Oke, kemudian alfabetnya bisa inisial nama, nama panggilan, nama lengkap, atau apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia, silahkan disituasikan saja. DVPJY OUQIE WKZSAF LBRHTMG. Aku rasa cukup, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.